Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal 30, mulai ayat 2 sampai ayat yang keempat, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, dalam kehidupan kita, setiap kita punya keterbatasan. Dalam kehidupan kita, kita punya tantangan masing-masing. Dan dalam keterbatasan kita, dalam menghadapi tantangan kehidupan kita, kita perlu pertolongan. Kita manusia yang tidak mampu hidup dan berjuang sendiri. Kita butuh pertolongan. Dan pertolongan yang nyata dan pertolongan yang sungguh, di mana Dia sanggup, Dia setia, dan Dia pasti akan menolong kita, adalah pertolongan daripada Tuhan. Kalau kita mengharapkan pertolongan dari manusia, mungkin pun kalau Dia mau untuk menolong kita, Dia tidak sanggup. Apalagi saudara, di dunia atau di zaman modern ini, manusia sudah semakin egois. Sekalipun dia sanggup, belum tentu dia mau untuk menolong kita. Dan pertolongan yang sesungguhnya adalah dari Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan hari ini saudara, bahwa kita butuh pertolongan, dan pertolongan kita adalah dari Tuhan. Mungkin saat ini saudara ada dalam satu kondisi atau satu keadaan di mana saudara membutuhkan pertolongan. Baik pertolongan di tengah keluarga saudara, saudara membutuhkan pertolongan mungkin di tengah-tengah pekerjaan saudara, dalam ekonomi saudara, dalam bisnis dan usaha saudara, atau dalam hal apapun. Mungkin saat ini saudara membutuhkan pertolongan. Dengar saudara, Tuhan adalah pertolongan kita. Dan Dia Allah yang selalu sanggup dan selalu siap untuk menolong kita. Kalau saat ini saudara rindu pertolongan daripada Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita akan belajar bagaimana kita mengalami pertolongan dari Tuhan. Dan ketika Tuhan menolong kita, apa yang akan Dia lakukan bagi kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di pagi hari ini saudara. Mazmur pasal 30 ayat 2 sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku.
Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Saudara, Mazmur yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini kembali Daud menceritakan apa yang dia alami, di mana di ayat 3 dia berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Di ayat 2 sampai ayat yang keempat ini saudara, Daud menjelaskan, Daud menceritakan, Daud menyaksikan bagaimana Tuhan menolong dia, pertolongan seperti apa yang Tuhan nyatakan bagi dia. Namun sebelum dia mengalami pertolongan itu saudara, yang saya rindu kita renungkan adalah ayat 3 di mana dia berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Daud ini mengalami pertolongan Tuhan karena dia datang kepada Tuhan berteriak untuk minta tolong. Dia berseru memohon pertolongan dari Tuhan. Dia menjadikan Tuhan yang menjadi sumber pertolongan bagi dia. Dia lari kepada Tuhan untuk minta pertolongan dalam segala masalah, tantangan, persoalan yang dia alami. Dan akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan karena dia meminta pertolongan daripada Tuhan. Saat ini saudara, apa yang saudara alami dalam hidup saudara? Saudara membutuhkan pertolongan dari otoritas tertinggi, di mana dia sanggup, dia berkuasa menolong kita, dan dia Allah yang siap setiap saat untuk menolong kita. Apakah saudara rindu pertolongan daripada Tuhan? Untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan, Daud menegaskan bahwa dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya dan saudara juga, kalau kita rindu mengalami pertolongan daripada Tuhan, kita harus lari kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara, setiap pagi, setiap malam, saya mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam maupun renungan pagi saudara, untuk kita belajar firman Tuhan dan kemudian kita juga bersama-sama berdoa minta tolong kepada Tuhan. Di akhir renungan selalu saya berdoa bagi saudara untuk bersama-sama kita minta pertolongan daripada Tuhan, berseru minta pertolongan daripada Tuhan, karena Tuhanlah pertolongan kita. Daud, orang yang begitu luar biasa dalam hidupnya saudara. Siapa yang tidak tahu kesuksesan Daud? Siapa yang tidak tahu sejarah yang dicetak oleh Daud dalam sejarah kehidupannya? Dia orang yang luar biasa saudara. Dia orang yang mengalami prestasi yang luar biasa dari seorang gembala saudara, dan akhirnya jadi panglima tentara, dan akhirnya jadi seorang raja. Itu keberhasilan dan kesuksesan yang begitu luar biasa dalam kehidupan Daud. Namun di tengah banyaknya prestasi yang dia capai, di tengah cemerlangnya prestasi dalam kehidupannya, di mana ada begitu banyak pertolongan, ada begitu banyak yang bisa dia andalkan, tetapi Daud berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Kalau seorang Daud pun lari kepada Tuhan untuk minta tolong saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Kemana saudara berlari minta tolong? Ada begitu banyak hari-hari ini orang yang sudah di zaman modern seperti ini saudara, ketika mengalami masalah, ketika mengalami penyakit, persoalan dan sebagainya, lari kepada dukun saudara, minta pertolongan kepada dukun. Bayangkan, dukun yang hidupnya saja tidak jelas, dukun yang saudara bisa tunjukkan kepada saya, ada dukun yang hidupnya begitu nyaman, hidupnya berhasil dan sebagainya, hidupnya tenang, damai, tentram. Kalau saudara silahkan, kalau ada saudara silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya tidak pernah tahu dan tidak pernah dengar yang seperti itu. Kalau dukun yang hidupnya tidak jelas, dukun yang hidupnya seram, dukun yang tidak jelas saudara, itu begitu banyak. Dan kalau orang lari kepada orang yang kondisinya seperti itu untuk minta tolong, siapa yang bodoh? Apakah dukunnya yang bodoh atau orang yang minta tolong ke sana? Menurut saya orang yang minta tolong ke sana, karena dukunnya ini sendiri adalah sedang berbisnis. Dia sedang mencari nafkah dari sana. Saudara, di gereja yang saya layani ini,
Ada beberapa orang yang berasal dari latar belakang dukun dan sekarang mereka sudah bertobat dan mereka setia beribadah. Mereka sendiri menyaksikan saudara bahwa perdukunan itu begitu mengerikan. Mereka juga tersiksa saat menjadi dukun. Mereka tidak tenang saat menjadi dukun. Hidup mereka begitu tidak jelas saat menjadi dukun. Dan ketika mereka bertobat, malah mereka menemukan ketenangan yang begitu luar biasa, sehingga mereka begitu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bayangkan saudara, mantan-mantan dukun bersaksi seperti itu. Kalau masih ada hari ini orang yang ketika dia bermasalah, sakit dan sebagainya lari kepada dukun, menurut saya betapa bodohnya. Satu pribadi yang akan sanggup menolong saudara adalah Tuhan. Itu sebabnya ketika saudara mengalami masalah, tantangan, persoalan, penyakit dan sebagainya dalam hidup saudara, larilah minta tolong kepada Tuhan. Seorang Daud pun yang begitu luar biasa, dia tetap lari kepada Tuhan dalam masalah tantangan yang dia alami. Dia berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan kemudian apa yang dia alami saudara ketika dia datang kepada Tuhan, berteriak minta tolong kepada Tuhan? Apa yang dia alami? Di ayat yang kedua dikatakan, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atasku. Maksud dari kalimatnya ini saudara, ketika dia berkata engkau menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku, yang mau dia tegaskan di sana adalah bahwa Tuhan memberi kemenangan bagi dia atas musuh-musuhnya. Tuhan memberi kemenangan bagi dia atas musuh yang menyerang dia. Tuhan tidak mengizinkan musuhnya bersukacita atas dia ketika musuhnya mengalahkan dia, tetapi Tuhan menarik dia ke atas, artinya Tuhan memberi kemenangan bagi dia mengatasi musuhnya. Hari ini pun saudara, bahwa Allah sanggup menolong saudara dan memberi kemenangan atas saudara dalam konteks kehidupan saudara. Saudara sedang menghadapi masalah, Allah bisa menolong saudara, memberi kemenangan saudara atas masalah yang sedang saudara alami. Saudara sedang mengalami sakit penyakit, Allah bisa menolong saudara dan memberi kemenangan atas segala sakit penyakit yang saudara alami. Saudara sedang mengalami masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah di bisnis saudara, pekerjaan saudara, Allah sanggup memberi kemenangan bagi saudara, menolong saudara untuk memberi kemenangan bagi saudara menaklukkan segala masalah dalam segala sisi yang saudara hadapi hari ini. Itu sebabnya saudara, larilah kepada Tuhan seperti Daud, minta tolong kepada Tuhan dan Dia akan memberi kemenangan kepada saudara. Adakah sesuatu yang saat ini yang saudara alami begitu mustahil untuk saudara taklukkan? Ada masalah yang begitu mustahil untuk saudara selesaikan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Ada Tuhan yang sanggup menolong saudara dan memberi kemenangan atas segala masalah itu saudara. Saudara akan melampaui dan mengatasi segala masalah, tantangan, persoalan kehidupan saudara ketika Tuhan memberi kemenangan bagi saudara, ketika Dia menolong saudara dengan memberi kemenangan bagi saudara. Dan Tuhan akan lakukan itu bagi saya dan saudara ketika kita berteriak minta tolong kepada Dia seperti yang dilakukan oleh Daud. Itu sebabnya larilah kepada Tuhan atas masalah persoalan yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, dan minta pertolongan daripada Tuhan. Kemudian saudara, yang kedua, pertolongan yang dinyatakan Tuhan dalam kehidupan Daud. Dia berkata ayat 3 tadi, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Pertolongan kedua, wujud atau bentuk pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi Daud yang kedua adalah kesembuhan, di mana Daud mengalami satu penyakit yang hampir merenggut nyawanya, tetapi Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan menolong dia saat dia sakit, ketika dia berteriak kepada Tuhan minta tolong, dan Tuhan memberi kesembuhan bagi dia. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini, video doa pagi ini, dan kemudian saudara sedang sakit. Saudara membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara. Mari berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong saudara. Dia Allah yang sanggup memberi kesembuhan bagi saudara. Sebentar lagi setelah selesai renungan firman Tuhan ini saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Apapun penyakit saudara,
Mari serahkan kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong saudara dan Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Karena dia Allah yang pasti akan menolong orang-orang yang berteriak kepadanya. Dan wujud bentuk pertolongan yang dia beri adalah yang kedua yang kita belajar di sini. Tuhan menyembuhkan Daud. Dan hari ini pun kepada setiap saudara yang mengalami sakit penyakit, Tuhan yang menyembuhkan setiap saudara. Tuhan mengerjakan kesembuhan di dalam kehidupan saudara. Itu yang kedua, bentuk pertolongan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Daud. Dan itu juga yang kita alami dalam hidup kita ketika kita berteriak minta tolong kepada Dia. Kemudian yang terakhir saudara adalah di ayat yang keempat, di mana di sana dia katakan, Tuhan, Engkau telah mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau telah menghidupkan aku dari antara mereka yang turun ke liang kubur. Hal ketiga yang ditegaskan oleh Daud di sini adalah Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan menyelamatkan dia dari ancaman kematian. Kalau kita lihat kisah kehidupan Daud, berkali-kali Daud hampir dibunuh, saudara. Kalau kita ingat bagaimana Saul berkali-kali berusaha membunuh dia, tapi Tuhan selalu menyelamatkan. Di sanalah bentuk nyata di mana Tuhan menyelamatkan kehidupannya dari ancaman. Tuhan menyelamatkan kehidupannya daripada kebinasaan, daripada kematian. Dengar saudara, bentuk pertolongan Tuhan adalah keselamatan. Hari ini pun Allah sanggup menyelamatkan saudara dari semua kondisi kehidupan yang sedang saudara alami. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang terancam oleh karena sesuatu hal. Larilah kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Dia, maka Tuhan akan menyelamatkan saudara. Mungkin saat ini kehidupan saudara terancam oleh karena sakit penyakit. Larilah kepada Tuhan, Dia akan menyembuhkan saudara dan Dia akan menyelamatkan saudara. Saya punya pengalaman saudara di masa pandemi ini. Saya punya pengalaman bahwa ada orang-orang yang sakit parah. Mereka memohon doa. Ada seorang ibu yang waktu itu meminta doa kepada saya, dan dia meminta doa sebenarnya bukan minta doa kesembuhan, tapi dia berkata, tolong doakan aku kalau memang sudah waktunya supaya cepat. Dan pada waktu itu saudara, saya berkata kepada dia, ibu akan sembuh, mari berdoa untuk kesembuhan ibu. Karena waktu itu membuka mata pun dia tidak bisa lagi, karena dunia selalu berputar. Dia merasakan dunia terus berputar dan tubuhnya begitu lemah. Dan kemudian saya berdoa saudara. Waktu itu apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian dia disembuhkan total, dan hari Minggunya dia sudah duduk di kursi gereja untuk beribadah. Ada seorang ibu yang lain yang sudah begitu parah penyakitnya. Dia sakit diabetes saudara. Keluarga dokter saja sudah berkata tidak ada harapan. Dan keluarganya, suaminya dan anak-anaknya juga berkata tidak ada harapan lagi. Dan waktu itu saya diundang untuk datang ke rumah untuk berdoa. Lalu kemudian saya berdoa. Waktu itu saya ingat sekali saya berdoa. Dan kemudian saya berkata, Tuhan, saya rindu melihat ibu ini duduk di kursi di rumah ibadahmu. Artinya saya rindu melihat dia datang beribadah lagi. Dan sekalipun semua orang berkata tidak ada harapan, dokter berkata tidak ada harapan, keluarganya berkata tidak ada harapan, kalau Tuhan berkata ada harapan, maka segala perkara bisa jadi saudara. Dan akhirnya dia disembuhkan. Dan dengar, kedua ibu ini masih beribadah di rumah Tuhan sampai hari ini. Mereka sehat. Betapa luar biasa kedahsyatan Tuhan. Betapa luar biasa keajaiban Tuhan yang Dia nyatakan, pertolongannya yang Dia nyatakan. Dan hari ini pun kepada setiap saudara, Allah sanggup menyelamatkan saudara. Allah sanggup menyembuhkan setiap saudara, siapapun dan bagaimanapun kondisi saudara. Datang kepada Tuhan, lari minta tolong kepada Tuhan, maka Dia akan menyembuhkan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita sudah belajar dari kehidupan Daud, di mana dia berkata bahwa Tuhanlah pertolongan bagi dia. Itu sebabnya dia minta dan dia berseru, menyerukan pertolongan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan yang dia alami saudara, pertolongan Tuhan yang dinyatakan bagi dia adalah Tuhan memberi dia kemenangan atas masalah, atas musuhnya.
Dan yang kedua, Tuhan menyembuhkan dia. Yang ketiga, Tuhan menyelamatkan dia. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, atas segala masalah, tantangan, persoalan yang saudara alami dalam hidup saudara, larilah kepada Tuhan, mintalah pertolongan daripada Tuhan, maka saudara akan mengalami, saudara akan melihat bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara. Dia sanggup memberi kemenangan bagi saudara, dia sanggup menyembuhkan saudara, dan dia sanggup menyelamatkan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan raih janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama saudara. Sebelumnya sekali lagi saya menegaskan, buat komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah renungan ini memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis.
Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka
memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.